Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia dari kelas 01B, NIM B2206227, program studi S1 Kebidanan, Universitas Negara Buana Palopo. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Prakonsepsi dan Pranikah. Topik menjaga kesehatan organ reproduksi. Dosen pengampu Rismawati SST MKes. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Adapun pengertiannya yaitu alat reproduksi merupakan organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan dengan tujuan pelestarian jenis. Pengertian lain dari sistem reproduksi atau sistem genital adalah organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Adapun organ reproduksi bagian dalam seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ovarium atau indung telur berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan ovum. Tuba fallopi fungsinya mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum menuju rahim. Terus uterus atau rahim berongga dan bentuknya seperti buah pir dan merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Fungsinya jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta masuknya sperma menuju rahim. Kemudian yang terakhir yaitu serviks atau leher rahim, berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Terus untuk organ reproduksi bagian luar ada labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, kemudian klitoris. Labia mayora sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Kemudian labia minora merupakan bibir kecil yang letaknya tepat di dalam labia mayora. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan untuk melumasi area misfi. Kemudian klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil dan bersifat sensitif. Untuk organ reproduksi pada pria terbagi juga menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Kemudian skrotum atau kantong zakar berfungsi sebagai kontrol suhu pada testis. Kemudian testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon utama pada pria. Kemudian yang terakhir ada epididymis, merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis, berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi. Kemudian organ reproduksi bagian dalam pria. Ada vas deferens yang fungsinya mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Terus vesicula seminalis berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Kemudian saluran ejakulasi berfungsi sebagai jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Terus ada saluran kemih atau uretra, berfungsi membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Terus ada kelenjar prostat, berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat.
Dan yang terakhir yaitu kelenjar bulbouretral, berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Kemudian adapun cara menjaga kesehatan reproduksi dengan benar. Yang pertama, menjaga kesehatan alat reproduksi dengan cara memastikan alat kelamin selalu dalam keadaan bersih. Terus yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Makanan bergizi membantu tubuh memproduksi sel sperma dan sel telur yang berkualitas. Yang ketiga, hindari perilaku seks beresiko. Berhubungan seks yang aman merupakan salah satu cara menjaga alat reproduksi tetap sehat. Yang keempat, memeriksakan kesehatan reproduksi ke dokter secara rutin. Organ reproduksi harus diperiksa secara rutin untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa muncul tanpa gejala di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, menjalankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Adapun akibat jika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, yaitu timbul masalah kesuburan akan terjadi. Masalah kesuburan akan timbul, kemudian penyakit menular seksual. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.